Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi presentasi kami tentang materi dan perubahan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Anggia Lukita Dewi, dengan nomor NPM 205060025. Yang kedua, Anissa Yulianti dengan nomor NPM 205060016. Yang ketiga, ada Eva Oktavia dengan nomor NPM 205060006. Yang keempat, ada Hani Kristina dengan nomor NPM 205060002. Dan yang terakhir ada Zalfa Lutfiah dengan nomor NPM 205060015. Saya Hani Kristina sebagai pemateri pertama. Di sini kita akan membahas mengenai konsep materi. Yang pertama ada pengertian materi. Materi merupakan sesuatu yang memiliki massa dan volume serta menempati ruang. Nah, contoh benda-benda di sekitar kita yang merupakan materi yaitu meja, mobil, buku, air, dan udara. Nah, benda-benda tersebut merupakan materi karena menempati ruang juga mempunyai massa. Banyak cara untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk materi atau bukan. Misalnya, untuk menunjukkan udara menempati ruang, ditunjukkan oleh balon udara yang mengembang apabila ditiup. Cahaya dan sinar bukan merupakan materi, sebab tidak menempati ruang. Nah, materi atau zat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu zat tunggal dan juga zat campuran. Yang pertama ada zat tunggal atau murni. Zat tunggal terdiri dari unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh, unsur besi tidak bisa diuraikan menjadi zat lain, tetapi hanya dapat diuraikan menjadi atom besi. Unsur besi dan atom besi adalah zat yang sejenis. Unsur berdasarkan sifat-sifatnya diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu unsur logam dan bukan logam atau non-logam. Lalu sifat-sifat unsur logam. Yang pertama, berwujud padat kecuali raksa. Yang kedua, dapat menghantar panas atau listrik. Yang ketiga, dapat ditempa menjadi bentuk plat. Yang keempat, dapat dibentuk menjadi kawat. Dan yang kelima, permukaannya itu mengkilat. Contoh yang termasuk unsur logam, yang pertama ada besi, lambangnya Fe. Yang kedua, aluminium. Yang ketiga, seng. Yang keempat, ada tembaga. Lalu sifat-sifat unsur bukan logam. Yang pertama, tidak dapat menghantar arus listrik. Yang kedua, permukaan tidak mengkilat kecuali unsur karbon. Yang ketiga, tidak dapat menghantar panas atau isolator. Yang keempat, berwujud padat atau gas. Dan yang kelima, tidak dapat ditempa menjadi bentuk plat. Yang termasuk unsur bukan logam yaitu karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Oktavia, NPM 205060006. Selanjutnya, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang oleh beberapa jenis unsur, atau dapat diartikan senyawa adalah zat yang terbentuk oleh beberapa atom dari berbagai jenis unsur yang saling terkait secara kimia. Contohnya, senyawa air lambang H2O terbentuk oleh dua jenis unsur, yaitu unsur hidrogen atau H dan unsur oksigen atau O. Atau senyawa air H2O terbentuk oleh 3 atom dari unsur H dan unsur O. Selanjutnya, senyawa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama senyawa organik. Senyawa organik adalah
senyawa yang berasal dari makhluk hidup atau yang terbentuk oleh makhluk hidup atau organisme. Yang tergolong senyawa organik, misalnya A. Urem atau urea ada dalam air kencing. Berikutnya bagian B, gula pasir berasal dari pohon tebu. C. Alkohol berasal dari fermentasi atau peragian larutan gula. D. Asam cuka terdapat dalam buah yang mempunyai rasa asam atau kecut. Dan yang bagian terakhir, E. Bensin yang terdiri dari beberapa jenis senyawa alkana yang berasal dari fosil-fosil. Yang bagian 2, senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup. Senyawa anorganik diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu A. Senyawa oksida, B. Senyawa asam, C. Senyawa basa, dan D. Senyawa garam. Selanjutnya, zat campuran. Campuran adalah zat yang terbentuk dari beberapa jenis zat, yang sifat-sifat zat pembentukannya tetap atau masih ada. Contohnya seperti larutan gula, terbentuk oleh air dan gula, sifat gulanya masih ada dalam larutan yang ditunjukkan rasa larutan manis. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu zat campuran. Zat campuran dibagi menjadi 2, ada campuran homogeni dan campuran heterogen. Yang pertama, campuran homogeni adalah campuran jika batas zat-zat penyusunnya tidak nampak dan masing-masing partikel zatnya tersebar merata. Contohnya, emas 22 karat terbentuk oleh perak dan emas, tetapi logam perak dan emas tidak nampak dalam materi homogen tersebut. Yang kedua, ada campuran heterogen. Campuran heterogen adalah zat yang terbentuk oleh beberapa jenis zat yang batas zat penyusunnya masih dapat dilihat atau dikenal dan sifat-sifat zatnya penyusunnya masih ada. Contohnya, campuran yang terbentuk oleh air dan minyak goreng. Dalam campuran ini, minyak dan airnya dapat dilihat dengan jelas. Pemisahan campuran dibagi menjadi 3, yaitu ada pengayakan, penyaringan atau filtrasi, dan yang ketiga ada kristalisasi. Yang pertama, pengayakan adalah cara memisahkan komponen materi heterogen berdasarkan perbedaan volumenya. Contohnya, mengambil batu pasir dari materi heterogen yang terbentuk oleh batu kerikil dan batu pasir. Memisahkan atau mengambil beras yang bercampur dengan katul. Yang kedua, penyaringan atau filtrasi. Filtrasi adalah cara memisahkan zat cair, zat padat yang terdapat dalam campuran heterogen. Hasil filtrasi adalah zat padat yang disebut residen dan zat cair yang disebut filtrat. Contohnya, memisahkan santan kelapa dengan ampas menggunakan filter atau saringan. Yang ketiga, kristalisasi. Kristalisasi cara memisahkan komponen zat padat dan zat cair dalam materi homogen atau campuran homogen dengan cara memanaskan campuran homogen. Membuat gula pasir dari nira atau air tebu. Nira dimasukkan ke dalam vakum evaporator atau pesawat penguap hampa udara. Pesawat dipanasi, maka air yang terdapat dalam nira menguap dengan cepat. Uap air dalam pesawat. Selanjutnya, destilasi. Destilasi merupakan cara memisahkan komponen dari materi homogen atau campuran homogen yang didasarkan pada perbedaan titik didih atau titik cair dari masing-masing zat yang menyusun campuran homogen. Contohnya antara lain sebagai berikut. Contohnya, memunirkan alkohol. Pada industri alkohol, alkohol dihasilkan dari fermentasi latek atau sisa mira tebu yang tidak bisa diproses menjadi gula pasir. Untuk mengambil alkohol yang terdapat dalam latek yang telah difermentasi dengan cara didestilasi, latek yang mengandung alkohol ditaruh pada tempat atau labu. Kemudian dipanasi, maka alkohol akan menguap. Uap alkohol mengalir melalui pendingin, maka uap alkohol mengembun di cairan alkohol ditampung. Selanjutnya, ada wujud materi. Berdasarkan wujud materi dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu ada padat dan cair. Padat, zat padat
ialah zat atau benda yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Partikel penyusunnya tersusun rapat atau berdekatan satu sama lain. Sifat dan ciri dan sifat padatan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, zat padat mempunyai bentuk tetap. 2. Zat padat mempunyai volume tetap. 3. Zat padat tidak dapat dimampatkan. Yang keempat, zat padat umumnya mempunyai massa jenis yang besar. Yang kelima, zat padat tidak mengalir. Yang selanjutnya ada zat cair. Zat cair ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadah. Ciri dan sifat cairan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk zat cair mengikuti wadahnya. Yang kedua, volume zat cair memiliki volume tetap. Yang ketiga, zat cair sulit untuk dimampatkan. Yang keempat, zat cair memiliki massa jenis sedang. Yang kelima, zat cair dapat mengalir. Sekian, terima kasih. Yang ketiga ada gas. Gas ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Molekul gas terdiri dari 2 atom atau lebih, misalnya gas CO2. Suatu materi yang sangat mengesankan dari materi yang berwujud gas adalah kompresibilitas atau kemampuan pemampatannya tinggi, karena sifat ini tidak dimiliki oleh materi lain. Ciri dan sifat gas dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, bentuk gas mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, volume gas sangat tergantung pada tempatnya. Yang ketiga, kompresibilitas atau pemampatan gas mudah dimampatkan. Yang keempat, jenis gas lebih kecil dibanding zat cair atau zat padat. Dan yang kelima, gas dapat mengalir. Lalu selanjutnya ada sifat materi. Yang pertama, sifat ekstensif. Sifat ekstensif merupakan sifat materi yang tergantung pada jumlah atau ukuran materi atau volume dan massa. Yang kedua, sifat intensif. Merupakan sifat materi yang tidak tergantung pada jumlah maupun ukuran materi. Sifat intensif dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama sifat fisis. Sifat yang berhubungan dengan perubahan fisis materi itu, contohnya warna, bau, kerapatan, titik didih, titik beku, titik leleh atau lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Yang kedua ada sifat kimia. Sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia, atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat, contohnya mudah tidaknya suatu zat terbakar, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Lalu selanjutnya ada perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik menjadi zat baru maupun tidak. Perubahan materi dibagi menjadi 2, yaitu pertama perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Contoh, beras yang ditumbuk menjadi tepung. Beras yang ditumbuk menjadi tepung hanya menunjukkan bentuk dan ukuran yang berubah, tetapi sifat molekul zat pada beras dan tepung tetap sama. Terdapat beberapa ciri-ciri pada perubahan fisika, yaitu yang pertama, tidak terbentuk zat jenis baru. Contohnya, beras menjadi tepung beras. Yang kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula, contohnya air menjadi es. Yang ketiga, hanya diikuti perubahan sifat fisika saja, contohnya garam yang dilarutkan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peristiwa perubahan wujud zat yang merupakan perubahan fisika, yaitu yang pertama, mencair. Mencair yaitu suatu perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya yaitu es mencair dan membakar lilin. Yang kedua, membeku. Membeku yakni suatu perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Contohnya yaitu es yang membeku. Yang ketiga, mengembun, yaitu suatu perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contohnya yaitu embun. Yang keempat, menguap. Menguap yaitu suatu perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Contohnya yaitu uap air. Yang kelima, menyublim. Menyublim yaitu suatu perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus. Yang keenam, mengkristal atau deposisi. Mengkristal atau deposisi yaitu suatu perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Contohnya yaitu kristal.
B. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat jenis baru. Misalnya, pada zat membakar kertas, setelah kertas tersebut habis terbakar, akan terdapat abu yang diperoleh akibat proses pembakaran. Kertas sebelum dibakar memiliki sifat yang berbeda dengan kertas sesudah dibakar. Ciri-ciri perubahan kimia suatu zat, yaitu yang pertama, terbentuk zat jenis baru. Yang kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Yang keempat, terjadi perubahan warna. Perubahan kimia dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, proses pembakaran. Contohnya yaitu kayu dan lilin yang dibakar. Yang kedua, proses peragian. Contohnya, perubahan susu menjadi keju, singkong menjadi tape. Yang ketiga, proses kerusakan. Contohnya, pelapukan kayu dan perkaratan besi. Yang keempat, proses biologis makhluk hidup. Contohnya, proses fotosintesis. Yang kelima, proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contohnya, tumbuhnya seorang bayi menjadi dewasa. Selanjutnya, implikasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Sains melatih anak menggunakan 5 inderanya untuk mengenal berbagai gejala benda dan peristiwa. Anak dilatih untuk melihat, meraba, membau, merasakan, dan mendengar. Anak memperoleh pengetahuan baru dengan berbagai benda yang ada di sekitarnya. Melalui proses sains, anak dapat melakukan percobaan sederhana yang melatih anak menghubungkan sebab dan akibat dari suatu perlakuan, sehingga melatih anak berpikir logis dan rasional. Implikasi materi dan perubahannya dalam pembelajaran di sekolah dasar yaitu yang pertama, anak dapat mengamati detail objek berdasarkan warna, ukuran, kekerasan, dan lain-lain. Yang kedua, mengamati perbedaan benda, contoh benda keras dan lunak. Yang ketiga, mengamati ciri-ciri wujud benda padat, cair, dan gas. Yang keempat, mengamati gambaran perubahan warna, bentuk, ukuran, dan berbagai jenis benda. Yang kelima, mengelompokkan benda-benda padat, cair, dan gas. Yang keenam, mengelompokkan berbagai benda berdasarkan ciri fisiknya, baik dari bau maupun rasa. Dan yang terakhir, mengamati gambaran perubahan benda-benda yang menghasilkan listrik dan magnet. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang dapat kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Jika kekurangan materi, kami pun minta maaf. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada kelompok kami. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.